Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang rendemen ekstraksi tanin dari kulit kayu kerai payung atau Phylicium decipiens sebagai zat warna terhadap pembuatan tinta dengan beranggotakan Azmi Desi Pratiwi dengan NIM 3211930002, Ega Aliana Fadilah dengan NIM 3211181012, Dilan Anggiani dengan NIM 3211811019, Luciana Putri dengan NIM 3211181043, Putrotu Aini Oktinopa dengan NIM 3211181031 dan Tiani Yunita dengan NIM 3211183001 dengan menjelaskan yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai zat warna. Zat warna sendiri yaitu banyak digunakan pada makanan, minuman, tekstil, kosmetik, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Zat warna terbagi menjadi dua, yaitu ada zat warna alami dan zat warna buatan. Zat warna dibagi menjadi dua karena sumbernya. Pengertian dari zat warna alami yaitu zat warna yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau sumber-sumber mineral. Sedangkan zat warna buatan yaitu diperoleh dari proses kimia buatan yang mengandalkan bahan kimia. Zat warna sintetik atau buatan harus melalui berbagai prosedur pengujian sebelum dapat digunakan sebagai pewarna makanan. Untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dari kerai payung atau Phylicium decipiens. Kerai payung atau kisabun adalah spesies tanaman dalam suku larak-larakan. Tumbuhan ini berasal dari Asia tropis dan Afrika. Kiara payung merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang mengandung senyawa alelokimia seperti saponin, flavonoid, alkaloid, terpenoid, fenol, serta tanin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangan tanaman. Kayu kerai payung adalah salah satu jenis kayu yang belum banyak diteliti dan diketahui bentuk pemanfaatannya pada industri perkayuan. Tanaman kayu kerai payung di Indonesia biasanya banyak dijumpai ditanam pada halaman rumah atau halaman perkantoran yang hanya dijadikan sebagai tanaman peneduh. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena belum diketahui dan dikenalnya sifat komposisi kimia dari kayu kerai payung. Salah satu pemanfaatan kulit kayu yaitu dengan memanfaatkan kandungan tanin yang berpotensi sebagai zat pewarna. Kayu kerai payung atau Phylicium decipiens adalah salah satu jenis kayu yang memanfaatkan kandungan taninnya sebagai zat pewarna, yaitu digunakan untuk tinta. Berikut tahapan prosesnya. Pertama, kulit kayu kerai payung diambil, kemudian diekstraksi untuk mendapatkan taninnya. Setelah itu, digunakan untuk pembuatan tinta. Next. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, kulit kayu kerai payung atau Phylicium decipiens dapat digunakan sebagai pewarnaan tinta. Kedua, bagaimana uji rendemen yang dihasilkan pada ekstraksi tanin dari kulit kayu kerai payung atau Phylicium decipiens. Next. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kapak, blender, neraca analitik, penangas, gelas beker, kertas saring, cawan petri, oven. Dan bahan yang digunakan ada kulit kayu kerai payung, air, larut etanol 96%, aquades, larutan Fe2SO4 3 kali. Next. Tahap pertama yang dilakukan, sampel diambil dengan menggunakan kapak atau gergaji dengan cara disayat kulit kayu dari pohon kerai payung tersebut. Kemudian kulit kayu yang dikeringkan kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil dan dibuat menjadi sebuah serbuk dengan diblender. Kulit kayu kerai payung yang telah halus diayak lalu ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker. Pada gelas beker tersebut ditambahkan aquades atau pelarut etanol 96%, lalu dipanaskan dengan penangas air yang suhunya dikontrol
sambil diaduk dengan batang pengaduk. Setelah itu, hasil ekstraksi yang diperoleh didinginkan lalu disaring menggunakan kertas saring. Hasil penyaringan yang berupa filtrat tersebut dituangkan ke dalam cawan Petri dan dioven hingga terbentuk gumpalan atau bongkahan tanin padat. Hasil filtrat kulit kayu kerai payung tersebut kemudian ditambahkan larutan Fe2SO4 3 kali pada tabung reaksi untuk mengetahui hasil warna. Next. Adapun hasil dan pembahasan tersebut adalah rendemen tanin kulit kerai payung atau Pilisium decipient dengan metode ekstraksi air panas dan ekstraksi etanol 96% didapat pada metode ekstraksi air panas 9,01 dan pada ekstraksi etanol 96% didapat 9,65. Pemilihan pelarut disesuaikan dengan sifat tanin yang mudah larut di dalam air. Menurut Robinson 1995, tanin terhidrolisis dan glikosida dapat diekstraksi dengan air panas atau campuran etanol air. Nilai rendemen ekstraksi tanin dengan etanol 96% lebih tinggi dibandingkan dengan ekstraksi dengan air. Perbedaan ini disebabkan karena etanol 96% lebih polar dibandingkan dengan air. Sedangkan tanin juga bersifat polar, sehingga pada proses ekstraksi tanin lebih banyak larut dalam etanol dibandingkan dalam air. Next. Rendemen tanin dipengaruhi oleh jenis pelarut. Tanin merupakan senyawa yang bersifat polar sehingga pelarutannya paling tinggi dalam pelarut polar. Pelarut yang bersifat polar melarutkan tanin lebih baik sehingga kadarnya dalam ekstrak menjadi tinggi. Menurut Sinya 2008, tanin adalah beberapa antioksidan berjenis polifenol yang mencegah atau menetralisir efek radikal bebas yang merusak, menyatu, dan mudah teroksidasi menjadi asam tanah. Yuliarti 2009 menambahkan bahwa tanin adalah senyawa polifenol dari kelompok flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, anti peradangan, dan anti kanker. Tanin dikenal juga sebagai zat samak untuk pengawetan kulit, yang merupakan efek tanin yang utama sebagai adstringensia yang banyak digunakan sebagai pengencang kulit dalam kosmetik. Next. Menurut Citra DKK 2005, pengujian hasil ekstraksi kulit kerai payung dilakukan penambahan besi 3 sulfat, yaitu untuk digunakan sebagai pembuatan tinta. Dengan penambahan logam tersebut, terjadi penguatan atau penambahan daya penetrasi dari tanin untuk dapat masuk ke dalam serat dan mengadakan ikatan ionik dengan serat. Tanin tersebut memiliki gugus hidroksi sebagai gugus polar yang di dalam medium air dapat mengion dan menjadikan tanin bersifat sedikit reaktif. Apabila logam ditambahkan ke dalam larutan ekstraksi, maka logam akan membentuk ikatan ionik dengan gugus hidroksi dari tanin membentuk senyawa murdan. Senyawa murdan tersebut tergolong ke dalam pewarna alami yang dapat menempel baik. Next. Terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa ekstraksi kulit kerai payung atau Pilisium decipient dapat digunakan sebagai pembuatan tinta dengan memberikan penambahan besi 3 sulfat, yaitu diperoleh rendemen ekstrak kulit kerai payung tertinggi yaitu 9,65 dengan konsentrasi pelarut etanol yaitu 96%. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum